Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Noval Pratama Simatupang dari Wirasatya 2023. Jadi sini sebagai tenter IoT. Oke, langsung saja untuk selalu tes dari IoT ini ada 2 soal. Bobotnya 50-50. Soalnya dari Bu Cita dan waktu pengerjaannya selama 50 menit. Jadi intinya ngerjain ini itu harus cepat dan ringkas-ringkas saja. Cuman di SNJ kali ini aku buat cukup panjang karena jawabanku ini lebih ke konsep aja. Jadi kalian bisa pakai konsep ini untuk diaplikasikan ke jawaban kalian. Karena soalnya itu minta berdasarkan studi kasus masing-masing. Sedangkan setiap kelompok kan punya alat-alat yang beda. Nah, jadi supaya bisa jadi referensi buat semuanya, aku jawab berdasarkan konsep aja. Jadi yang pertama itu di 1A, jelaskan secara ringkas dengan tugas studi kasus masing-masing mengenai bagaimana penerapan alat dalam Internet of Things. Oke. Jadi sebelum jawab tentang ini, kita harus tahu dulu IoT itu apa sih. Jadi secara singkat itu, IoT itu suatu istilah yang secara luas merujuk kumpulan teknologi, sistem, dan prinsip rekayasa desain yang berkaitan dengan eh, dan terhubung terhadap internet. Jadi perangkat ini tuh bisa berupa sensor, mesin, ataupun alat lain yang berinteraksi dengan teknologi informasi. Selanjutnya, IoT itu sebenarnya mirip-mirip sama konsep M2M, mesin to mesin. Cuman lebih kompleks saja karena melibatkan internet, data cloud, dan juga pemrosesan informasi yang bisa oleh AI ataupun eh, sistem-sistem lainnya dan integrasi dengan berbagai teknologi lainnya. Jadi kalau misalnya dikembangkan dari M2M, ini aku dapat dari buku referensi kita berdasarkan buku pedoman sipil tentang IoT. Sistem M2M itu jika dikembangkan dari sistem M2M, maka konsep IoT itu disusun sebagai berikut. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 komponen dari IoT itu. Pertama, aset atau perangkat IoT itu sendiri. Yang berupa apa? Berupa alat-alatnya, seperti kamera, CCTV, Smart TV. Dan kalau lebih kompleks lagi, lebih spesifik lagi ada sensor, actuator, microcontroller, microprocessor, dan berbagai item kelistrikan lainnya. Lalu komponen kedua itu dari konsep IoT ini ada edge computing. Jadi itu berupa ulasan awal data dari perangkat sebelum dikirim ke cloud. Nah, yang ketiga itu ada network and cloud platform. Jadi intinya itu di bagian sesi ini, IoT itu dikirim, setelah diolah pada proses edge computing, sistem IoT menghubungkan dan menyimpan data dalam cloud untuk dianalisis lebih lanjut. Biasanya dianalisis oleh AI dan disimpan itu di data storage dari komponen cloud itu sendiri. Lalu selanjutnya AI dan Big Data Analytics. Di proses ini, data yang sudah terkirim di awal tadi diproses oleh kecerdasan buatan ataupun AI untuk mendapatkan wawasan dan otomatisasi. Jadi data yang dihasilkan oleh interaksi alat umumnya disebut dengan big data. Mas, sorry agak ribut. Mesin menghasilkan jumlah informasi yang luar biasa besar yang ditangkap dan perlu disimpan untuk proses lebih lanjut karena jumlah MTM sangat besar serta proses yang dibayangkan. Jadi intinya di sini tuh AI bekerja untuk menentukan dan menganalisis data. Jadi menentukan keputusan, menganalisis data. Lalu selanjutnya ada bagian application and user interface. Jadi data dikirim ke aplikasi setelah data input diproses oleh AI dan dihasilkan sebuah keputusan. Data dikirim ke aplikasi atau web dan diakses oleh pengguna. Aplikasi dibuat melalui seperangkat perkodingan yang dilakukan oleh programmer. Nah, komponen terakhir ini lebih spesifik aja tentang enterprise integration, di mana data yang telah dihasilkan oleh segala proses yang di awal tadi
dijadikan sebagai landasan untuk optimasi bisnis ataupun operasional yang ditujukan pada alat tersebut, karena setiap alat ada tujuannya. Lalu selanjutnya, dari keenam komponen yang sudah saya jabarkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan. Setiap komponen tersebut terdapat alat-alatnya tersendiri, seperti kalau misalnya AC dan perangkat IoT itu kan ya alat-alatnya lah. Computing itu dikerjakan oleh siapa? Oleh alatnya juga. Jadi lalu di network cloud platform oleh perangkat cloud itu sendiri. Kayak ada big data analytics oleh sistem lah, sistem AI dan aplikasi and user interface, sistem juga sih perkodingan. Dari situ kan bisa kita tarik benang merah. Di setiap komponen IoT ini terdapat alat-alat. Jadi kalian tuh bisa lah ngambil kesimpulan alat kalian tuh bekerja di komponen apa. Misalnya di network cloud platform, kalian jabarkan lah gimana proses eh, penyimpanan datanya dari komponen IoT kalian. Kurang lebih gitu sih. Coba dikait-kaitin aja. Nyambung kok. Yang selanjutnya itu soal 1B, bagaimana Internet of Things berhubungan dengan kecerdasan buatan. Sebelum jawab soal ini lagi, kita harus paham dulu apa itu AI, apa itu machine learning, apa itu deep learning. Jadi sebelum IoT dirancang, sudah pasti ada sebuah permasalahan yang jadi landasan kenapa produk IoT ini harus dibuat gitu. Nah, hal ini jadi landasan dasar untuk merumuskan tujuan dan rencana proses AI itu akan bekerja bagaimana. Jadi kita pakai studi kasus saja nih. Ada sebuah proyek integrasi IoT pada stasiun pompa, di mana tujuannya itu ada tiga. Waktu henti stasiun pompa berkurang 10%, biaya perawatan stasiun pompa berkurang 15%, dan proyek diselesaikan dalam waktu dan sesuai anggaran. Nah, ada beberapa fase untuk mencapai produk IoT ini. Fasenya ini lebih ke fase kepada alat ya. Jadi fase pertama itu pengumpulan data mendapatkan pemahaman tentang sifat-sifat data, seperti jumlah data dan kualitas dalam hal ketidaksesuaian, data yang hilang, serta kesalahan pengukuran. Jadi alat kita yang udah kita tempatkan di bagian stasiun pompa itu nantinya kan akan mengirimkan data ke sistem cloud kita ataupun sistem data source lah, apapun itu tempat penyimpanan data atau pengiriman data awal. Nah, jadi objektif dari fase ini eh, mesin dapat mendapat wawasan yang ditindaklanjuti yang terkandung dalam data, serta untuk membentuk beberapa hipotesis dasar. Pada tahap ini, AI akan dapat bekerja dalam mempelajari pola dan memproses data. Di sini AI sudah mulai bekerja untuk mempelajari pola-pola yang dikirimkan oleh si mesin yang ada di lokasi. Jadi, jika dikaitkan lagi sama stasiun pompa tadi, di fase ini ada tiga komponen jawaban. Yang pertama itu laporan masalah dari sistem, yang kedua perintah kerjanya apa kepada alat, dan yang ketiga informasi dari pompa itu sendiri. Fase selanjutnya itu ada eh, alat mulai memodelkan, bukan alat sih, lebih ke AI-nya memodelkan data untuk mencapai tujuan kita. Perlu untuk menyiapkan data dalam hal pemilihan, transformasi, dan pembersihan. Dalam hal ini, fase ini seringkali data baru diperlukan untuk dibangun, baik dalam hal atribut yang sama sekali baru. Jadi intinya AI itu berkontribusi lah untuk persiapan data untuk pengolahan data. Jadi dapat berupa pembersihan data, transformasi data, pemilihan data yang optimal. Dengan AI, proses ini menjadi lebih. Intinya, kalau misalnya dikaitkan lagi sama stasiun pompa, saya itu dapat hasil seperti deret waktu getaran, deret waktu bekerja, catatan pompa, dan catatan tindakan. Pada fase pemodel, saatnya menggunakan data untuk mendapatkan inti dari masalah bisnis yang aktual. Dinyatakan dalam proyek dengan tujuan bisnis untuk menemukan model yang membantu mengurangi waktu di stasiun pompa dan biaya pemeliharaan, serta menghindari pekerjaan yang tidak perlu. Jadi intinya di sini adalah memutuskan dari sebuah data yang telah diproses, dianalisis, eh, sesuai dengan algoritma yang kita harapkan dan kita tanamkan pada AI,
Paket AI itu sendiri akan memutuskan berdasarkan data yang masuk, langkah apa yang harus dilakukan. Itulah intinya. Pokoknya AI mikir sendiri deh. Secara luas, AI ini jawaban kedua ya. Jawaban kedua, ini jawaban pertama. Jawaban kedua itu secara luas AI itu penerapan AI dalam IoT dapat dikatakan sangat erat kaitannya dengan knowledge management. Jadi di mana AI itu berperan dalam mengolah data IoT menjadi informasi yang lebih bermakna. Oh enggak, ini yang ini lanjutan yang ini. Jadi kesimpulannya, sorry ya, agak lupa soalnya dalam juga buat ini. Secara luas pokoknya intinya AI itu berhubungan dengan knowledge management. Kenapa? Karena kan eh, AI itu bekerja berdasarkan data-data yang masuk. Jadi pengetahuan awal itu penting untuk pengolahan data. Secara luas tuh AI untuk IoT dapat meningkatkan proses transformasi data menjadi transformasi dan pengetahuan dalam IoT dengan ini bagian-bagian dari AI. Biasanya AI itu pertama itu lebih percabangan pertama AI itu ada machine learning. Percabangan machine learning itu ada deep learning. Jadi di setiap knowledge discovery ini sebuah kegiatan ya, kegiatan dari AI, terus real time decision making, bagian dari AI juga kegiatannya. Nah, di sini contohnya real time decision making, AI menggunakan sistem IoT untuk respon. Jadi AI di dalam IoT itu ngapain? Dijelasin di sini lebih singkatnya. Kalau yang tadi kan kasus kasus. Oke, lanjut deh ya. Yang soal dua, itu jelaskan metode pengumpulan data dan platform yang dapat digunakan dalam suatu perangkat inters IoT di bidang sipil. Sebenarnya di sini kayaknya agak dwi makna ya, karena aku nangkapnya itu ada dua maksud pengumpulan data. Jadi sesuaikan aja sama kepercayaan masing-masing. Pertama itu, kalau berdasarkan PBT, pengumpulan data itu ada yang wawancara, observasi, angket, sama studi dokumen. Nah, ini PBT Bucita yang pertemuan dua apa tiga. Lalu kalau misalnya pemahaman kedua, pengumpulan data yang maksud itu tentang bagaimana si hardware yang terpasang, diproses sehingga menghasilkan engineering judgment berdasarkan algoritma AI yang terprogram ke dalam sistem IoT. Jadi pengumpulan data dalam IoT itu dilakukan melalui berbagai metode yang bergantung pada jenis sensor, perangkat, dan tujuan. Jadi sensor fisik digunakan untuk mengukur parameter lingkungan. Jadi intinya di sini untuk maksud kedua yang aku tangkap, bagaimana hardware bisa menangkap data. Jadi kalau misalnya sensor fisik itu kan contohnya ada sensor suhu, kelompok tekanan, getaran dan cahaya. Itu diukur oleh sensor apa. Terus kalau misalnya untuk lokasi itu pakai apa? Pakai GPS kan. Lalu eh, kalau kamera dan mikrofon itu untuk visual dan juga suara. Terus lagi ya jaring seluler pengiriman data jarak jauh. Terus agar lebih efisien, data sering diproses terlebih dahulu di edge computing. Edge computing itu kan seperti yang tadi di awal, suatu proses awal sebelum data dikirim ke cloud. Sebelum data dikirim ke cloud itu kayak konversi dari suara ke gelombang elektromagnetik, sinyal, terus dikirim lewat internet dan ditangkap oleh antena, terus diubah deh di sistem AI-nya. Baca aja deh ya. Eh, eh, selanjutnya itu kan tadi pertama pengumpulan data. Nah, jadi itu platform yang dapat digunakan dalam suatu perangkat IoT di bidang teknik sipil. Ini aku ada melampirin beberapa contoh kayak dalam jembatan itu ada penggunaan SMS. Kalau saya baca sensor-sensornya apa aja dalam bendungan itu ada contohnya automation gate on dam. Jadi prototipe pemantauan bendungan dikembangkan berdasarkan parameter penting. Pokoknya intinya kalau misalnya apa tinggi permukaan air itu mencapai batas, nanti
pintu bendungannya itu bisa kebuka sendiri, jadi nggak melimpas. Ini ada skemanya gimana. Terus dalam konstruksi yang lebih luas, kalian bisa baca pemantauan rekonstruksi itu bisa pakai GPS tracker, RFID tag, terus apa lagi ya? Efisiensi energi bisa pakai HVAC, terus bangunan dan infrastruktur pintar, strain gauge, vibrasi sensor, temperatur sensor. Jadi vibrasi sensor itu kan bisa ditanam di apa ya, di dinding, jadi getaran yang ada bisa diketahui oleh owner ataupun pekerja lah. Jadi dapat diputuskan apakah suatu struktur itu nanti bakal rusak atau bakal gimana gimana lah. Pokoknya data getaran tuh terekam. Jadi semua yang aku tulis di sini itu berdasarkan referensi-referensi. Referensi pertama dari buku pedoman teknik sipil tentang IoT. Terus referensi kedua itu dari jurnal-jurnal semua sih sisanya. Ini bisa kalian klik aja, klik linknya. Oke, itu aja sih dari aku. Sekian, terima kasih ya.